Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari MVC, yaitu model. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu dokumentasi penerapan model pada kode igniter. Sini kita search saja model, kemudian kita pilih yang modeling data, kemudian di sini kita pilih using kode igniter modeling. Kita scroll ke bawah ya, di sini kita lihat bahwa model itu merupakan cara untuk berinteraksi secara spesifik dengan tabel tertentu yang ada di database ya. Jadi setiap tabel dari database itu kita dapat membuatkan modelnya ya. Jadi ingat, satu tabel mewakili satu model. Oke, sebelum kita lanjut ya, untuk memudahkan pemahaman tentang model, kita akan menerapkan contoh kasus ya. Jadi kita akan membuat tampilan untuk menampilkan data siswa yang ada di database. Nah, sebelum itu kita buat dulu controllernya. Sini misalnya dengan nama siswa.php. Nah, isinya kita contek saja dari home. Nah, kemudian jangan lupa kelasnya kita ganti menjadi siswa. Metode cobanya kita hapus. Dan untuk view-nya kita akan memanggil file index yang ada di folder view ya. Nah, filenya nanti juga kita akan simpan di dalam folder dengan nama siswa. Oke, kemudian sekarang kita buat view-nya. Di folder view kita buat folder lagi dengan nama siswa. Di dalam siswa ada file dengan nama index.php. Oke, sip. Selanjutnya isinya kita copy saja ya. Kita copy saja dari file sebelumnya, yaitu di file about. Ini tinggal kita copy, kemudian kita paste di ini. Nanti tinggal kita ganti kontennya. Ini saya tuliskan data siswa. Oke. Biar memudahkan penamaan, kita tambahkan di layoutnya, yaitu pada file navbar kita tambahkan lagi satu menu ini dengan nama siswa, kemudian linknya itu ada di folder siswa. Oke, sekarang kita cek. Jangan lupa jalankan perintah php spark serve-nya. Kita masuk ke localhost 8080. Ya, di sini sudah ada siswa. Kita lihat. Ups, ada yang salah. Oh, ini titelnya ya. Belum kita masukkan di controllernya. Kita buat variabel data, nilai array, kemudian nilainya adalah title. Titelnya di sini adalah siswa ya. Jadi kalau kalian lupa, ingat title ini nanti untuk menampilkan di template-nya ya, ini titelnya.
sini jangan lupa kita kirimkan datanya. Oke, sudah ya. Ini tadi data yang kita kirim, detailnya adalah siswa. Di sini kita akan membuat tabel ya untuk menampilkan data-data siswa. Oke, sebelum itu untuk mempermudah kita buka saja Bootstrap. Get bootstrap.com dan kita masuk ke dokumentasi, kita cari di sini yang namanya table ya. Silahkan kalian pilih tabel yang mana yang kita ingin gunakan ya. Nah, misalnya saya mau gunakan yang ini, tinggal kita copy lalu dipaste ke halaman indeks. Save. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Kemudian kita rapikan dulu. Jadi untuk data ini ya, ini kita hapus. Baris ini kita hapus, kita cukup gunakan satu baris saja. Nanti tinggal kita looping menggunakan perintah for each. Ini saya hapus. Ya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu field dan nilainya secara statis. Oke, yang pertama nanti kita butuhkan yang namanya adalah NIS. Kemudian nanti ada nama siswa, kemudian ada alamat, dan kita juga akan membuat foto, kemudian kita tambahkan satu lagi kolom untuk aksi ya. Jadi nanti aksinya ini akan berisi tombol detail untuk melihat detail tiap field secara lebih mendetail lagi. Nah, di sini saya buat dulu secara manual. Jadi misalnya listnya 1 2 3 4 5 6, nama siswa misalnya Mahfud, alamatnya misalnya Makassar, nah, kemudian foto ya. Nah, jadi untuk foto kita siapkan terlebih dahulu file foto yang ingin kita gunakan ya. Nah, di sini saya sudah siapkan file foto ya. Nah, karena file foto itu merupakan aset, berarti kita harus simpan dia di dalam folder public. Kemudian di dalam folder foto ini nanti kita simpan gambar-gambar atau foto yang akan kita tampilkan di sini ya. Nah, di sini saya sudah siapkan dua file dengan nama deku.jpg dan todoroki.jpg. Nah, karena di sini nama filenya yang pertama adalah deku, di sini saya ganti saja kayak sama, misalnya deku, alamat Makassar, kemudian foto kita gunakan perintah HTML image source ya. Source-nya dari mana? Dari folder foto ya. Jadi kita mulai dari foto slash deku.pg. Dan untuk aksi kita buatkan saja link pakai perintah ref. Kita kosongkan dulu. Ini misalnya detail ya. Kita save, kita cek ya. Ini terlalu besar, saya perkecil dulu.
kita tambahkan properti width misalnya 50 pixel. Lihat, oke ya. Nah, untuk detailnya supaya lebih bagus kita tambahkan kelas button di sini ya, kelas button primer. Oke, kita cek. Oke ya, sudah bagus. Oke, kemudian oh ya, ini nanti nilainya ini saya mau simpan di tengah ya. Nah, biar lebih rapi, kita buatkan saja file CSS. Karena file CSS juga itu merupakan aset, maka kita simpan nanti di folder public. Jadi saya buat folder dengan namanya CSS. Di dalam folder CSS saya buat file CSS dengan nama file.css. Di sini kita lihat bahwa di tabel ini dia menggunakan kelas dengan nama table. Jadi di sini kita tulis table. Kemudian di dalam table ada, kita langsung ke sini, tbody. Kemudian di dalam tbody ada tr. Dan di dalam tr itu ada, karena di sini ada th dan td, kita bisa gunakan tanda bintang. Berarti semua tag di dalam tr itu akan berpengaruh ya. Kita buat di sini vertical alignment middle ya, supaya bisa ke tengah. Nah, untuk menggabungkan dengan template-nya ya, jadi kita masuk ke template. Nah, di sini di bagian CSS-nya tinggal kita tambahkan ya. Kita lihat saja format di atasnya di sini. Kita tinggal ketikkan link rel, kemudian style sheet, masukkan hurufnya, itu dia berada di public ya, kemudian css style css. Jangan lupa ditutup. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke ya, sip, sudah di tengah. Nah, di sini datanya masih statis, belum kita ambil dari database. Nah, jadi sekarang kita buat dulu tabel dan datanya di database. Oke, di sini saya sudah membuat database dengan nama siswa. Di dalam database siswa ini saya juga sudah membuat tabel dengan nama tb siswa. Field-fieldnya sebagai berikut ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama ID, ini adalah primary key, saya set dia sebagai auto increment. Kemudian yang kedua, field yang kedua itu adalah niche. Nah, ini bukan primary key tapi saya set dia sebagai unique, berarti setiap data niche ini tidak akan ada data yang sama nilainya. Kemudian nama mahasiswa, ini varchar semua, panjangnya 30, alamat varchar panjang 50, dan foto varchar dengan panjang 50 ya. Jadi saya tidak perlihatkan video pembuatannya karena saya anggap kalian sudah bisa membuat data tabel seperti ini. Sekarang kita isi dulu, masukkan dua data ya. Karena ID ini tadi dia bertipe auto increment, jadi ini tidak perlu kita isikan karena nanti akan terisi secara otomatis.
bagaimana menghubungkan ya dengan database. Nah, kita akan menggunakan yang namanya model tadi. Kita masuk ke folder di add ya, kemudian di sini kita cari yang namanya model. Karena di model di sini belum ada contohnya ya, berbeda dengan controller. Ada contohnya, kita lihat dulu bagaimana format penulisan atau pembuatan file model. Di sini kita scroll ke bawah. Ini creating your model. Jadi untuk membuat model formatnya seperti ini ya. Ini tinggal kita copy saja, kemudian kita masuk ke folder model. Di sini kita buat file dengan nama siswa model.php. Nah, sebagai tips ya, dalam pemberian nama model itu sebaiknya kita menggunakan nama sesuai dengan nama controller, kemudian diikuti dengan kata model, supaya gampang membedakan yang mana controller dan yang mana model. Di sini kita paste yang tadi kita copy dari dokumentasinya. Selanjutnya kita harus konfigurasi dulu supaya kita dapat menghubungkan kode igniter kita dengan di database. Nah, caranya kita bisa ke file konfigurasi environment-nya ya, yang env yang sudah kita buat di video sebelumnya. Ini kita cari yang namanya database. Untuk mengaktifkan ya, ingat kita harus menghapus dulu tanda pagar atau tanda sharp di depan file yang ingin kita konfigurasi. Jadi ini ya, jadi ini akan kita konfigurasi. Jadi supaya aktif kita hapus dulu semua tanda pagarnya. Oke, kemudian pertama kita tentukan dulu hostname-nya ya. Karena di sini saya menggunakan exam ya, berarti hostname-nya adalah localhost. Atau kalau nanti kita coba tidak bisa localhost, bisa kita gunakan IP localhost, yaitu 127.0.0.1. Kemudian nama database-nya apa? Di sini kita lihat bahwa nama database-nya yang kita gunakan nanti adalah database siswa. Kemudian username secara default ya, karena saya menggunakan exam, defaultnya username-nya adalah root dan passwordnya itu 0 atau tidak ada. Oke, ini sudah kita konfigurasi, jangan lupa di save. Sekarang kita masuk ke konfigurasi pada model. Sekarang kita lihat file dokumentasinya ya. Jadi untuk mengkonfigurasi model, di sini ada beberapa properti yang bisa kita tambahkan. Nah, yang paling penting itu adalah ini, properti table dan primary key. Oke, di sini tinggal kita tuliskan. Cepat, saya copy paste saja. Nama tabelnya apa ya? Tadi nama tabelnya adalah TB siswa. Kemudian primary key-nya apa? Kita lihat di sini primary key-nya adalah ID. Ya, sudah sesuai. Ini sudah bisa kita save. Sekarang kita masuk kembali ke controller. Sebenarnya kita juga dapat menghubungkan ke database tanpa menggunakan model ya. Saya perlihatkan caranya. Jadi di sini tinggal kita tuliskan ya. Misalnya saya buat variabel dengan database ya, jadi kita konfigurasi seperti biasa. Jadi di sini sudah ada file config-nya.
kita tulis seperti ini, config slash database, ya. Tuliskan seperti ini misalnya. Jadi ini file konfigurasi koneksi database-nya. Kemudian saya buat variabel misalnya siswa sama dengan variabel db itu ambil query. Di sini kita tinggal masukkan perintah SQL seperti biasa, ya. Jadi untuk menampilkan semua isi tabel kita gunakan perintah select all from, nama tabel kita tadi apa, tb siswa. Kemudian kita tuliskan for each siswa, kemudian get result kita pakai yang array, ya. Kemudian as row. Kalau kita mau cek hasilnya, kita bisa menggunakan perintah D, ya. Jadi di CodeIgniter ada perintah D, ini seperti pardam, tapi dia tampilannya lebih rapi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Di ini, ya, ini adalah koneksi database tanpa model. Ya, ini kelihatan hasilnya. Tadi ada Midoriya dan Todoroki, ya. Jadi sudah berhasil terkoneksi ke database. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan model? Nah, itu lebih sederhana lagi. Di sini kita tinggal buat sebuah variabel, ya, misalnya namanya siswa model. Itu nilainya kita ambil dari new siswa model. Oke. Ya, jadi ini kita pembuatan objek, ya. Kalau kalian masih ingat di materi PHP Object Oriented, kemudian saya buatkan variabel siswa, ini nilainya adalah siswa model. Di sini tinggal kita gunakan function final, ya. Jadi function final ini sama dengan kalau kita menggunakan perintah select bintang bla 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 bla. Ini kita coba pardam atau pakai perintah D, ya. Di siswa, lihat hasilnya. Jangan lupa titik koma. Nah, salah, ya. Udah. Iya. Jadi dia lebih simple penggunaannya. Nah, kemudian supaya bisa kita kirimkan ke file view-nya, ya, di folder siswa index.php, ini kita kirimkan ke data, ya. Atau bisa saya tulis seperti ini. Saya buat di sini siswa itu nilainya adalah ini, ya, siswa model find all. Jadi ini bisa saya hapus. Oke, nah, jadi nanti semua field-field bisa kita panggil di view-nya. Ya, kita coba. Oops, ada yang error.
ya, jadi tidak pakai titik koma. Oke, kita coba ke view-nya sekarang. Ini jadi untuk kita panggil ya, kita jangan lupa kita buatkan loopingnya. PHP for each, kali namanya adalah siswa S, misalnya S seperti ini. Kemudian kita tutup for each-nya, PHP and for each. Oke. Ya, nah di sini tinggal kita panggil field yang ingin kita tampilkan. Yang pertama di sini adalah niche, jadi tinggal kita panggil echo $s, itu kita panggil adalah niche ya. Jadi di sini adalah nama field sesuai di database ya. Kita tutup tag PHP-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk di bawahnya. Ini nama, ini adalah alamat, dan ini deku JPG tadi ini adalah foto. Oke, kita save dan kita cek ya, sudah ada 2 file yang ada di database berhasil kita tampilkan di tabelnya. Sekarang di sini kita lihat numbering-nya ini satu-satu ya, supaya berurut. Kita buatkan saya variabel di sini, misalnya variabel i itu nilainya adalah 1. Dan di sini tinggal saya panggil echo i plus. Oke, kita save dan kita lihat hasilnya ya, sip. Selanjutnya kita akan buat lagi untuk halaman detailnya, tapi di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.